Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 144 yang berjudul Penerus. Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan Tanjiro yang sedang berlari bersama Giyu. Tiba-tiba dia terjatuh ke dalam lantai pintu tatami yang terbuka sendiri. Akan tetapi saat Tanjiro menyadarinya, dia dengan cepat langsung meraih tepiannya agar tidak jatuh. Dan kemudian Tanjiro pun melompat dan berhasil selamat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, saat Tanjiro berhasil selamat, dia pun langsung diperingatkan oleh Giyu untuk jangan lengah di situasi apapun. Dan kemudian sambil berlari mengikuti Giyu, di sini Tanjiro menjelaskan kalau area atau bangunan di sekelilingnya bisa bergerak dengan tiba-tiba seakan bangunan tersebut memiliki nyawa. Dan di sini Tanjiro juga menganggap kalau bangunan tersebut sedang berusaha mencoba memisahkan dirinya dengan Giyu saat dirinya Tanjiro bersama Giyu sedang menuju ke tempat Muzan. Dan selain itu, Tanjiro juga menjelaskan kalau dirinya dan Giyu harus segera menuju ke tempat Muzan dengan para pemburu iblis lain dalam jumlah sebanyak mungkin. Lalu, sambil menampilkan burung gagak yang datang dengan ditempelkan kertas mantra Yushiro, di sini juga Tanjiro menjelaskan kalau dirinya tidak tahu berapa lama Tamayo bisa bertahan. Kemudian saat gagak tersebut datang ke arah Tanjiro dan Giyu, gagak tersebut pun memberi informasi tentang kematian Shinobu Kocho setelah bertarung dengan iblis bulan atas. Dan kemudian Tanjiro pun langsung membayangkan Shinobu yang sedang bersama orang-orang yang berada di rumah kupu-kupu. Sehingga berita tersebut pun membuat Tanjiro bersedih mengeluarkan air mata. Kemudian saat berlari mencari tempat Muzan bersama dengan gagaknya, Giyu pun bertanya-tanya dalam dirinya tentang kertas aneh yang ada pada gagak tersebut dan menganggap kalau pesan gagak tersebut datang lebih cepat dari biasanya. Kemudian setelah itu, scene pun berpindah di kediaman kedua keluarga Ubuyashiki atau di markas pemburu iblis yang baru, yaitu di tempat di mana Kiriya Ubuyashiki beserta dua adiknya berada. Lalu di sini sambil menggunakan kertas mantra yang diikatkan di kepala, Kiriya dan kedua adiknya mereka berbagi informasi serta denah lokasi Kastil Infinity tersebut dengan gagak yang juga menggunakan kertas mantra yang sedang berada di dalam Kastil Infinity. Lalu sambil menampilkan Kiriya Ubuyashiki, di sini dijelaskan kalau Kiriya Ubuyashiki sang putra sulung dari keluarga Ubuyashiki di usianya yang ke-8 tahun, dia sudah menjadi pemimpin keluarga Ubuyashiki. Dan meskipun telah kehilangan ayah, ibu, dan kedua kakak perempuannya, dia sama sekali tidak berduka. Dan dalam keadaan seperti ini, dia bahkan tidak memiliki waktu untuk meneteskan air matanya. Lalu, masih sambil menampilkan kedua adik perempuan Kiriya Ubuyashiki dengan yang kanan bernama Kuina dan yang kiri bernama Kanata, di sini dijelaskan kalau mereka berdua juga tidak memiliki waktu untuk meneteskan air matanya. Kemudian sambil menampilkan kedua kakak perempuan tertuanya beserta ayahnya Kagaya Ubuyashiki, di sini dijelaskan kalau nama kakak perempuan mereka adalah Hinaki dan Nichika. Dan sama seperti ibunya, mereka selalu berada di sisi ayahnya. Dan ayahnya tersebut yaitu Kagaya Ubuyashiki adalah orang yang disiplin karena hidupnya sudah tidak lama lagi. Sehingga dia atau Kagaya mendidik anaknya agar cepat dewasa. Lalu sambil menampilkan saat ibunya memberikan kimono ayahnya kepada Kiriya serta menyuruh Kiriya beserta kedua adiknya pergi ke markas yang kedua, di sini dijelaskan kalau ibu mereka yaitu Amane adalah orang yang disiplin dan baik hati serta dia juga sudah meninggal. Sehingga di sini dijelaskan kalau Kiriya harus meneruskan tugas ayahnya dengan menjadi ayah dari para anggota pemburu iblis. Lalu setelah itu, kemudian Shin pun kembali ke markas pemburu iblis kedua. Di sini Kiriya yang sedang berbagi informasi dengan gagak menggunakan kertas mantra, dia menyuruh adik-adiknya untuk menyebarkan mata atau gagak dengan kertas mantra sebanyak mungkin di Kastil Infinity. Kemudian, sambil mengunjuk ke sebuah lokasi di map, adiknya Kiriya mengatakan kalau lokasi Muzan masih belum berubah. Dan saat ini, para pemburu iblis sedang berada jauh darinya dan meminta Kiriya untuk menuntun para pemburu iblis ke arah utara untuk mengepung Muzan. Lalu, setelah itu, Kiriya pun menanyakan siapa saja pemburu iblis yang sedang bertarung dengan iblis bulan atas.
Kemudian adiknya pun menjawab bahwa pembunuh iblis yang saat ini sedang menghadapi iblis bulan atas adalah Kanao dan Zenitsu yang sekarang sedang menghadapi iblis bulan atas ke-6. Kemudian setelah dari markas kedua pemburu iblis, Shin pun berpindah kembali ke tempat pertemuan Zenitsu dengan seniornya Kaigaku. Di sini, saat mereka berdua berhadap-hadapan, Kaigaku meremehkannya dengan mengatakan kalau Zenitsu masih belum berubah. Karena menurutnya Zenitsu masih saja payah dan lemah layaknya Kroco. Lalu setelah mengejeknya, Kaigaku pun kemudian bertanya kepada Zenitsu, apakah dirinya sudah menjadi Hashira? Dan apakah Zenitsu sudah bisa menggunakan jurus lain selain jurus pertama? Lalu setelah mendengar ejekan dari Kaigaku, dengan santai dan seriusnya Zenitsu mengatakan kepada Kaigaku kalau sepertinya Kaigaku sangat percaya diri karena sudah mencapai peringkat yang paling bawah dari iblis bulan atas, yang mana Zenitsu menganggap kalau Kaigaku padahal hanya mengisi posisi yang kosong saja. Kemudian setelah mendengar ledekan balik dari Zenitsu, Kaigaku pun hanya tertawa kecil sambil mengatakan kalau sekarang Zenitsu sudah berani membalas perkataannya. Dan setelah itu, Zenitsu pun langsung bertanya kepada Kaigaku tentang alasannya menjadi iblis. Lalu setelah mendengar pertanyaan itu, Kaigaku pun kembali hanya tertawa kecil. Lalu sambil menahan kesalnya, Zenitsu bertanya kembali tentang alasan kenapa orang yang bertekad untuk menguasai nafas petir malah berubah menjadi iblis, yaitu Kaigaku. Dan kemudian dengan lantangnya, Zenitsu pun langsung berteriak kepada Kaigaku kalau kakek mereka telah bunuh diri karena Kaigaku telah menjadi iblis. Kemudian sambil menampilkan kakeknya yang bunuh diri sendiri dengan ritual seppuku dan Zenitsu yang membaca pesan terakhir dari kakeknya, di sini Zenitsu sambil bersedih dan kesalnya terhadap Kaigaku mengatakan kalau kakeknya bunuh diri dengan merobek perutnya sendiri dan tidak ada yang membantu memenggalnya. Dan kemudian masih sambil bersedih dan kesalnya, Zenitsu menjelaskan lagi kepada Kaigaku kalau ketika seseorang melakukan seppuku, maka orang lain harus memotong kepalanya atau orang tersebut akan menderita sebelum akhirnya mati. Dan Zenitsu juga mengatakan lagi kalau seharusnya kakeknya bisa meninggal lebih cepat jika dia memotong lehernya. Namun tetapi kakeknya tersebut tidak melakukannya. Dan hal itu karena seseorang pengguna pernafasan petir seperti Kaigaku yang telah berubah menjadi iblis. Lalu setelah Kaigaku mendengar perkataan Zenitsu, dia pun membalas perkataannya dengan bangga kalau dirinya Kaigaku merasa tidak peduli terhadap hal tersebut. Dan dia merasa kalau dirinya tidak bersedih dan menyesal. Kaigaku juga mengatakan kalau dirinya tidak peduli terhadap orang yang tidak menghargainya dan mengatakan lagi kalau Kaigaku akan selalu melayani mereka yang menghargai dirinya. Dan kemudian masih dengan bangganya, Kaigaku juga mengatakan kepada Zenitsu untuk membiarkan kakeknya tersebut mati. Karena saat dirinya sudah berusaha sekuat tenaga, Kaigaku merasa kalau dirinya tidak ditunjuk untuk menjadikannya sebagai penerusnya. Dan menjelaskan kalau kakeknya tersebut malah menyuruh dirinya harus menjadi penerus bersama seorang kroco seperti Zenitsu. Dan kemudian sambil menghina kakeknya tersebut, Kaigaku mengatakan kalau mungkin kakeknya Jigoro Kuwajima memang mantan Hashira, tetapi Kaigaku mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak peduli dengannya dengan meledeknya sebagai orang tua yang pikun sambil tertawa-tawa. Lalu setelah mendengar hal itu sambil menahan emosinya, Zenitsu pun membalasnya dengan mengatakan kalau kakeknya tersebut bukanlah orang yang pikun. Dan kemudian Zenitsu pun dengan kesalnya langsung meledek Kaigaku dengan mengatakan kalau jika dirinya seorang kroco, maka Kaigaku adalah sampah. Dan mengatakan kalau Zenitsu merasa kasihan kepada kakeknya karena memiliki penerus yang menyedihkan seperti Kaigaku. Dan meledek Kaigaku kalau Zenitsu dirinya bisa menggunakan jurus pertama, sedangkan Kaigaku hanya bisa menggunakan jurus lain kecuali jurus pertama. Lalu setelah mendengar ledekan dari Zenitsu, Kaigaku pun tersulut emosi dan langsung menyerang dengan menggunakan teknik nafas petir jurus keempat, petir panjang. Yang mana dari teknik tersebut saat Kaigaku melompat menerjang ke arah Zenitsu, bekas pijakan kakinya pun menghasilkan efek petir hitam yang meledak. Lalu kemudian saat Zenitsu yang juga mencoba melawan balik, dengan tenangnya Zenitsu pun langsung melewati Kaigaku dengan cepat, sehingga membuat Kaigaku terkejut.
Dan saat Zenitsu berhasil menyerangnya lebih cepat dari Kaigaku, dia pun meledeknya karena terlalu lamban. Dan chapter ini diakhiri oleh Zenitsu yang berhasil melukai Kaigaku dengan sangat cepat. Dan berikut adalah pembahasan chapter 144 Kimetsu no Yaiba, yaitu penerus keluarga Ubuyashiki, serta dimulainya pertarungan dua saudara seperguruan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.